Halo semuanya, selamat datang kembali di Orbit Kronik. Masih seputar kasus Eki dan Pina. Jadi kita akan mereaksi sebuah video. Video ini cukup menarik, terkait dengan komentarnya, narasinya Elsa lagi gitu ya. Elsa lagi ya. Benar sih udah bosan, tapi ini wajib hukumnya karena dia udah menarasikan sesuatu yang bisa menyesatkan publik gitu. Nah, apa namanya? Ini video antara Bang Jutek, ada juga sebenarnya kuasa hukumnya Vina gitu. Tapi di sini saya akan mereaksi antara bagaimana narasinya Elsa menjawab komentarnya Bontek gitu ya. Oke, kita dulu. NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Jutek sekarang. Bang Jutek, jadi kalau Anda sudah selesai nih menjalani seluruh persidangan, menurut Anda kenapa kasus ini bisa berubah dari kecelakaan kemudian menjadi pembunuhan? Jadi gini Mbak Tasya, kasus ini kan memang sudah diperiksa di kepolisian, pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kasasi kasasi ya. Iya. Dan sudah dinyatakan dan sudah inkrah itu pembunuhan. Belakangan ini bisa menjadi kecelakaan oleh karena kan ada saksi fakta yang melihat malam itu dia ada di situ, yang namanya Adi, kemudian ada Ismail, ada Purnomo, kemudian muncullah saksi-saksi yang lain yang melihat, dan kami sandingkan itu semua berkesesuaian dengan alat bukti lain, dengan yang lain. Kalau bilang pembunuhan kan nggak ada alat bukti yang lain, ya kan? Dari awal kasus ini kami udah curiga bahwa ini penuh kejanggalan, bahwa klien kami bukan pelakunya. Kenapa? Kami mau sampaikan satu. Kalau tadi diceritakan bahwa Rudiana setelah melihat berdasarkan pengakuan dia di BAP ya, dia datang ke Polsek Talun melihat motor dan melihat bahwa itu nggak mungkin itu kecelakaan, lalu melakukan penyelidikan sendiri sebagai polisi, lalu tanggal 31 Agustus 2016 itu dia bertemu dengan Aib dan Dede, lalu timbullah cerita dan ini sampai ke hari ini jalan cerita itu. Lalu sekarang katakan bukan hanya dari Aib dan Dede, ya saya nggak tahu dari mana lagi, karena itu fakta persidangan. Iya. Siapa tahu ada sutradara lagi, kita mau tunggu, gitu kan. Nah, kami nggak tahu itu dari mana. Kalau berdasarkan fakta persidangan dan di dalam pertimbangan hanya itu. Siapa tahu ada lagi yang baru, ya kami tunggu, makanya kami lagi tunggu gitu kan. Iya. Kalau memang itu ada lagi bahwa Rudiana bukan datangnya dari mana, dari Aib dan Dede. Karena dalam laporannya, dalam fakta persidangan jelas-jelas itu mengatakan itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kami melihat kenapa Aib ini bercerita begitu. Rupanya dalam fakta persidangan kami terungkap ya bahwa tanggal 25 Agustus 2016, tepatnya 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Aib ini pernah digerebek oleh warga. Karena? Ya karena membawa perempuan masuk ke tempat kerja di bengkel itu, di tempat cuci mobil itu. Oke. Ya kan? Dan yang menggerebek itu termasuk ada di antara para terpidana ini. Oke, jadi ada motif di sini. Kami melihat ada hubungannya ke situ ya. Kami melihat ada hubungannya ke situ. Ya. Ditambahlah ketidakyakinan Rudiana saat itu, kalau menurut saya ya, saat itu ditambah dengan bahwa dia bisa menjelas. Makanya kalau dia bilang dia di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada. Gitu. Kalau dia bilang beli rokok, itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan MAN 2. Bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi gitu kan. Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 meter lokasi ya, waktu itu ya. bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan MAN 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, iya. Dalam putusan. Iya. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, justru pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi Pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus mau luruskan
bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan, ya. Kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan ini maksud dengan warung itu adalah warung di depan Mandua. Baca lagi aja, saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu kan. Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Sebelum Elsa komentar, jadi itu kan jelas kan, Bang Jutek bilang terkait kronologinya itu saya juga sudah baca BAP-nya kemarin, sudah saya ketika kesaksian Bang Asmi Syahputra, saksi ahli yang dihadirkan, saya juga udah membuat reaksi videonya. Itu sebenarnya jelas, sudah di BAP itu jelas disebutkan bagaimana kronologinya gitu. Kemudian apa perannya Aib di dalam BAP itu, seperti apa kesaksiannya dia udah jelas. Nah, sekarang kita dengarkan si Elsa Sarip ini berbicara. Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter, silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya. Maksudnya nih gimana nih ngomong? Itu maksudnya gitu, mau ngelak dia. Si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat, ya. Sudah melihat, tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya. Dan itu Mbak Elsa, Po Elsa, ini Rudiana tuh sebagai apa waktu itu? Dia tuh kasat narkoba, bukan reserse. Kita pun masyarakat awam tahu yang mana punya tugas untuk itu. Apakah dia punya tugas untuk itu, mentang-mentang anaknya jadi korban? sifatnya investigasi. Dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5. Oke, catat teman, ada 5. Iya, ada Rudiana, ada siapa lagi itu? Catat 5 ya. 5 orang. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya, begitu ya? Melakukan ada Skype-nya kok, bukan liar. Oke. Terus kemudian juga Elsa, saya punya foto status orang, artinya status Facebook itu bisa dicari, karena zaman itu tuh yang viral tuh di Facebook. Jadi kalau dicari di search ya, tahun 2016 itu banyak postingan. Itu tanggal 3 September itu saya udah lihat ada orang yang posting, orang dikebukin. Nah ini pelaku yang dikebukin. Dengan bilang, Elsa nih sebenarnya kayaknya dibayar 2 kali deh sama Rudiana nih. Jadi dia mati-matian apapun yang dia kayak tutup mata gitu. Ini dia hanya baca BAP aja. menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja, Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kejadian justru. Dede udah mencabut semua keterangannya, jadi itu tidak bisa dipakai lagi. Asmi Syahputra udah bilang, keterangan yang terakhir lah yang dipakai. Itu loh. Kalau dia memberikan keterangan 2 kali disumpah, itu ya yang terakhir dipakai. Itu. Dede, tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu, tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun, jadi dia mengenal dan kemudian bukan Aib aja sekarang. Oke lah Dede menyatakan kan ada namanya si Rana. Ini dah kemarin Mbak Titin waktu dia ketawa ketika bilang Pak Elsa bilang Rana gitu. Kemudian saya pun mencari. Rana tuh benar-benar nggak konsisten keterangannya. Waktu diwawancara oleh Anyus, dia bilang berapa jam 7 pagi dia ketemu orang. Waktu ditanya sama
eh, Kang Deddy, aduh, atau ntar di kolom deskripsi saya sematkan link video mereka kalau nggak mau. Kayaknya benar-benar Elsa ini hanya pakai BAP gitu ya. Sedangkan yang kita PK ini nih PK. Ngerti PK nggak nih? alias Piying itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di Senyum-senyum. Bahas Mbak reporternya senyum-senyum. putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan, dan melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil, dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah-nambah Aduh. saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah. Lagi keputusan inkrah. Kita orang awam udah ngerti itu keputusan inkrah, udah 2006, 2017 diputus, udah ngerti. Udah di MA itu ada putusannya, kita udah bisa akses nomor pengadilannya udah jelas. Kita orang awam. Ini ahli hukum. Sekarang itu PK, peninjauan kembali. Karena ada dianggap sebuah peristiwa janggal gitu loh. Apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi, Baik. pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, Baik. kepada Seknek, kepada Menteri dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan melakukan hal itu. Aduh, Elsa, waktu gerasi itu diajukan, ya kita pun pahamnya itu adalah pembunuhan. Karena itulah yang muncul di pengadilan. PK ini baru beberapa bulan terakhir, bahkan waktu penangkapan siapa namanya Peggy alias Perong, itu kita hanya tahu ya BAP yang hanya tahu orang-orang yang ternyata mempunyai fakta lain, fakta sebalik 180 derajat setelah itu. Bahkan ada filmnya Pina sebelum 7 hari itu kan, udah nonton saya. Memang waktu itu pikiran kita ya, kita di framing namanya semua para Bang Asmi Syahputra ya. Kita di framing dan waduh, filmnya ini juga nggak ngerti maksudnya. Kita di framing dengan fakta yang terjadi sebenarnya di 2016. Ini kemudian yang menyebabkan ini pertama kali memicunya ini adalah mana Peggy dia mengaku tidak bersalah dan kemudian Kang Deddy melihat itu dan menelusuri semua fakta-fakta akhirnya muncul, akhirnya diajukanlah PK, ngerti kan? Itu. Baik, Bu Elsa, kalau boleh tahu apa kabar Ibtu Rudiana hari ini? Bagaimana komentar dia menyaksikan seluruh persidangan PK ini? Gak tahu saya. Dia kasih tahu poin-poinnya, ini nggak benar, ini dia kasih tahu saya, dan Kayaknya Rudiana ngasih tahu gimana caranya tuh gitu. saya juga sedang lakukan segala upaya hukum yang benar ya untuk kepentingan klien saya, dan Pak Jutek berupaya melakukan PK untuk kepentingan klien, ya silakan, kita saling menghormati. Apa kabar dengan somasi-somasi yang Ya, dilakukan? kita akan lakukan. Oh iya, ini lagi somasinya. Apa kabar Elsa, somasinya gimana? Jadi aduh. Iya pasti. Itu namanya melakukan upaya hukum. Katanya kan Jumat lalu kan Bu untuk Jumat lalu ya, untuk Ibu Titin. Kita rapatkan semua itu, dan kita akan melakukan suatu verifikasi dan validasi terhadap saksi-saksi yang ada di PK. Kan tuh banyak tuh, kalau nggak salah saksinya 49 saksi fakta, 5 ahli. Jadi satu-satu saya akan lakukan verifikasi, validasi,
dan mana yang oke, yang mana yang tidak oke, dan itu kan cukup memakan waktu Baik, yang tidak sebentar. tidak bisa sebentar. Nah, Baik. kalau di sana kan per hari sampai 150 orang, tentunya berbagilah cepat. Kalau kita kan nggak banyak orangnya yang melakukan hal ini. Ya, karena yang lainnya pada berpikir waras, kalian aja ya. Jadi ya ngapain juga ngotot membela sesuatu udah jelas-jelas faktanya menunjukkan ya kita sebagai masyarakat awam yang juga nggak ngerti hukum. Kita disodorkan fakta-fakta seperti ini ya gimana lagi, Sa. Nah, itulah reaksi saja terhadap video ini. Jadi semoga bermanfaat. Jadi teman-teman silakan lengkapi dengan komentar di bawah. Isi komentarnya silakan. Nanti kita berdiskusi langsung bagaimana tanggapan kalian tentang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.